boleh menggunakan hadis dhaif asalkan cukup 5 syarat. Rasulullah salamun alaihi ya rafi'a syani waddaraji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, hari ini kita akan berdiskusi apakah hadis dhaif itu masih bisa digunakan. Karena ada yang mengatakan hadis dhaif itu tidak boleh digunakan, hadis dhaif itu lemah, tidak boleh digunakan. Tapi ingat, hadis dhaif itu belum sampai tingkatan maudhu, palsu, masih di atasnya, yaitu dhaif, lemah. Jadi dalam tingkatan hadis itu berdasarkan kualitasnya, ada hadis sahih, di bawah sahih ada hasan, di bawah hasan ada dhaif, di bawah dhaif barulah maudhu, palsu. Maka dhaif ini tidak sampai kategori palsu, masih dalam kategori lemah. Nah, apakah boleh digunakan hadis dhaif ini? Maka kata Imam An-Nawawi yang dijelaskan oleh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Syarah Imam An-Nawawi, boleh menggunakan hadis dhaif asalkan cukup 5 syarat. Yang pertama, kita tidak boleh menggunakan hadis dhaif pada hal perkara akidah. Jadi ketika kita membicarakan akidah, menentukan akidah, kita tidak boleh menggunakan hadis dhaif. Karena ketika kita menentukan atau membicarakan perihal akidah, kita harus menggunakan hadis sahih atau mutawatir yang periwayatnya banyak. Lalu kemudian kita tidak boleh menggunakan hadis dhaif dalam menentukan hal perkara halal haram. Ketika kita menentukan dua perkara atau sesuatu yang hukumnya tentang halal atau haramnya suatu benda atau suatu perkara, maka kita tidak boleh menggunakan hadis dhaif, karena ini akan menentukan halal dan haramnya suatu hal atau suatu barang atau suatu benda dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita melihat dari perawinya, kita melihat perawinya itu tidak ada yang kazab, pendusta. Ketika ada perawinya atau periwayatnya yang tidak amanah atau sering berdusta, maka hadisnya tidak bisa dipakai. Lalu yang keempat, boleh menggunakan hadis dhaif ketika kita ingin menyampaikan mengenai fadilah amal atau fadilah keutamaan beribadah, keutamaan berzikir, sholat, berpuasa, berzakat dan lain sebagainya. Itu untuk memotivasi, maka boleh kita menggunakan hadis dhaif ketika untuk memotivasi, menyampaikan fadilah keutamaan dalam beramal seperti sholat, berzikir, berzakat, bersedekah dan lain sebagainya. Dan yang syarat yang kelima, hadis dhaif itu harus tetap bernaung kepada hadis sahih, tidak bertentangan, tidak ada pertentangan di antara keduanya. Maka hadis dhaif dengan cukup 5 syarat yang tadi boleh digunakan untuk fadilah amal, untuk memotivasi, asal tidak dalam hal akidah, tidak dalam halal haram, lalu tidak ada periwayatnya yang pendusta, dan tetap bernaung pada hadis sahih. Mudah-mudahan ini bermanfaat, semoga bisa menambah pengetahuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.